Halo warga seluruh Banten, senang sekali kami kembali hadir menyajikan informasi seputar kegiatan pemerintah Provinsi Banten selama sepekan. Bersama saya, Sheila Diarisa, inilah Banten Sepekan. Pemerintah Provinsi Banten kucurkan 123,8 miliar untuk tingkatkan pelayanan pemerintah desa. Total anggaran bantuan keuangan desa tahun 2025 sebesar 123,8 miliar untuk 1.238 desa di Provinsi Banten. Masing-masing desa menerima bantuan sebesar 100 juta rupiah. Bantuan keuangan desa pemerintah Provinsi Banten bersifat komplementer, melengkapi sumber utama dana desa yang berasal dari APBN. Diharapkan melalui bantuan tersebut, pemerintah desa di Provinsi Banten dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Hal itu disampaikan oleh Gubernur Banten Andra Soni saat meluncurkan program bantuan keuangan desa tahun 2025 pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Satlinmas tingkat Provinsi Banten. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten Raden Berli Rizky menjelaskan, rincian alokasi dan penggunaan banke diarahkan untuk operasional Posyandu, operasional PKK khususnya program ketahanan pangan, pembiayaan penyertaan modal BUMDes, pembentukan koperasi merah putih, sarjana penggerak desa, penguatan infrastruktur desa, dan lain-lain. Pertama saya mengucapkan selamat hari jadi untuk pemadam kebakaran, Satpol PP, dan kemudian Linmas. Ya, nah, hari ini kita melaksanakan upacara apel dalam rangka itu, sekaligus hari ini kita juga meluncurkan program yang pernah kita janjikan kepada masyarakat, yaitu program Bang Andra. Program Bang Andra ini adalah program terkait dengan konektivitas, terkait dengan pembangunan jalan desa, maka disebut dengan Bang Andra. Akronim dari Bangun Jalan Desa Sejahtera. Dengan membangun jalan desa, masyarakatnya akan produktif dan kemudian desanya akan sejahtera. Itu pertama. Kedua, kami juga meluncurkan bantuan keuangan desa dari pemerintah Provinsi Banten sebesar 100 juta per desa. Yang mana salah satu kegunaannya mereka harus mencetak satu sarjana penggerak desa. Ya, bidang yang akan dikuliahkan atau akan dibantu itu adalah salah satunya pertanian, perikanan, atau peternakan. Ya, menyesuaikan kebutuhan daripada desa tersebut, potensi daripada desa tersebut. Mudah mobilitas masyarakat, pemerintah Provinsi Banten jajaki pelayanan transportasi massal. Upaya menghadirkan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau terus dilakukan. Salah satunya melalui penjajakan kerjasama dengan Perum Damri untuk layanan transportasi massal di Banten, termasuk konektivitas Serang Jakarta dan transportasi dalam kota. Hal itu disampaikan Andra Soni usai menerima Direktur Utama Perum Damri Setia Emilatia Mumin di Gedung Negara Provinsi Banten Kota Serang hari Kamis 15 Mei 2025. Andra Soni berharap dari pembahasan tersebut dapat ditindaklanjuti dinas terkait sebagai upaya konektivitas pelayanan transportasi publik seperti bus rapid transit atau BRT yang telah diterapkan di sejumlah daerah. Sementara, Direktur Utama Perum Damri Setia Emilatia Mumin menyampaikan pihaknya akan membantu pemerintah Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan fasilitas mobilitas masyarakat. Gubernur Banten ajak kolaborasi wanita tani untuk wujudkan ketahanan pangan Provinsi Banten. Wanita Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI diharapkan dapat bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Banten mendukung dan mewujudkan ketahanan pangan baik di daerah maupun nasional. Hal itu disampaikan Gubernur Banten Andra Soni usai menerima kunjungan jajaran wanita tani HKTI di ruang rapat Gedung Negara Provinsi Banten Kota Serang pada hari Senin 19 Mei 2025. Andra Soni juga berharap produktivitas wanita tani HKTI di Provinsi Banten dapat terus dikembangkan sehingga mampu berkontribusi dalam proses pembangunan, utamanya mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Banten. Sementara Ketua Umum DPP Wanita Tani Indonesia Anita Aryani mengatakan pihaknya akan mendukung program-program pemerintah pusat dan daerah mengenai ketahanan pangan dan lainnya yang terkait dengan bidang pertanian. Anita Aryani menyampaikan sebelumnya wanita tani HKTI telah melakukan MOU bersama pemerintah Provinsi Banten berkaitan dengan pemanfaatan lahan untuk mendukung ketahanan pangan. Kita akan menindaklanjutinya
dalam program-program nyata, yang mana upaya kita adalah bagaimana wanita tani ini semakin produktif, makin produktif dan kemudian berkontribusi terhadap proses pembangunan dan insya Allah pemerintah Provinsi Banten akan memberikan dukungan. Ya, salah satunya adalah bagaimana kita bisa mensupport program ketahanan pangan dan kemudian bagaimana juga wanita tani bisa mensupport kaitan dengan produk-produk tertentu ya, yang akan kita kembangkan di Provinsi Banten, yang insya Allah tadi juga sudah dibicarakan, diskusikan dengan Bapak Kadis Pertanian. Nah, lebih detailnya bisa ditanyakan kepada teman-teman Buncok sebagai Ketua HKTI Wanita Tani di Banten. Jadi alhamdulillah pada hari ini Wanita Tani HKTI Provinsi Banten diterima oleh Pak Gubernur. Tentunya kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya Wanita Tani akan mensupport program-program pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, dalam hal ini Provinsi Banten, yang terkait dengan makan bergizi gratis, kemudian ketahanan pangan dan beberapa program lainnya. Wakil Gubernur Banten terima kunjungan BURT DPR RI. Bidang kesehatan di Provinsi Banten menempati capaian yang menggembirakan dalam pelayanan kesehatan. Misalnya cek kesehatan gratis, Provinsi Banten menempati urutan keempat nasional. Soal penanggulangan stunting, Banten berada di angka 21%. Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Banten juga melakukan inovasi layanan mobile klinik untuk daerah yang topografinya sulit. Demikian dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Dr. Ati Pramuji Hastuti saat mendampingi Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma menerima kunjungan kerja Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI di Pendopo Gubernur Banten KP3B Kota Serang pada hari Senin 19 Mei 2025. Ati menambahkan, Provinsi Banten juga akan segera melakukan peresmian Rumah Sakit Umum Daerah Cilograng dan Rumah Sakit Umum Daerah Labuan. Sedangkan untuk Rumah Sakit Daerah Banten saat ini merupakan rumah sakit tipe B. Dalam kesempatan itu, anggota BURT DPR RI Atalia Praratya memberikan apresiasi atas website RSUD Provinsi Banten yang aktif dan terpantau mendapatkan banyak kunjungan dari masyarakat. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bagaimana berpikir ke depan jangka panjang dan termasuk kepentingan bangsa dan negara. Di pemerintahan bisa juga berkomunikasi terkait dengan dukungan program aspirasi anggaran yang ada untuk kepentingan Provinsi Banten. Kalau kita berbicara rumah tangga, kita berbicara kesehatan kita yang dilakukan, dihitung berapa kebutuhan yang ada seperti itu, dan juga mencari, karena disitulah diramu dari mulai plan sampai dicek. Lepas jamaah haji kloter 47 JKG Tangerang Selatan, Wakil Gubernur Banten ingatkan pentingnya meluruskan niat. Para jemaah haji diminta untuk meluruskan niat. Mengokohkan niat penting karena saat beribadah haji ada berbagai godaan dan ujian yang akan dihadapi. Godaan itu misalnya godaan untuk membeli oleh-oleh serta godaan jalan-jalan yang dapat mengganggu proses tahapan ibadah haji. Demikian disampaikan Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma saat melepas keberangkatan jamaah haji kloter 47 JKG asal kota Tangerang Selatan di Masjid Islamic Center Baitur Rahmi pada hari Selasa 20 Mei 2025. Pelepasan ditandai dengan menekan sirine oleh Dimyati yang didampingi oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ihsan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten Nanang Fatur Rahman, Kepala Kanwil Kemenak Kota Tangerang Selatan Ahmad Rifaudin. Pada tahun 2025 ini, pemerintah Kota Tangerang Selatan mendapatkan kuota haji sebanyak 1.367 yang terbagi dalam 5 kloter. 2 kloter sudah diberangkatkan sebelumnya dengan masing-masing total jemaah haji sebanyak 393. Alhamdulillah kloter 47 sudah diberangkatkan dari Islamic Center Tangerang Selatan, dilepas oleh Gubernur, Wakil Wali Kota, Kanwil, juga ada tim Was DPR RI,
yang hadir serta MUI, ulama, masyarakat melepas para jemaah haji, mudah-mudahan mereka mendapat predikat haji yang mabrur, ya. Haji yang mabrur. Memang di sana panas, maktabnya berapa kilo ya maktabnya? Maktabnya kurang lebih 3 kilo lah ya, kurang lebih. Dan bagus lah insya Allah, dan dapat catering 3 kali sehari. Intinya mereka harus fokus ibadah. Fokus ibadah bukan traveling atau bukan shopping begitu, tapi ini fokus ibadah. Dan kami mendoakan di sini mereka supaya sehat jasmani maupun rohani sampai dari mulai mabit di Mina, di Musdalifah, wukuf di Arafah, terus tawaf, sa'i, dan haji setelah umrohnya jalan. Dan mudah-mudahan mereka sukses semuanya sampai ke Malang Jumroh sehingga mendapat predikat yang baik, yang bagus dan bagus. Itu, dan mereka, kami juga minta doa dari mereka karena mereka tamu-tamu Allah. Gubernur Banten buka program Banten Makmur melalui sektor kelautan dan perikanan. Prioritas pembangunan di daerah yang berkaitan dengan program Banten Makmur di sektor kelautan dan perikanan meliputi pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, optimalisasi balai benih ikan, serta optimalisasi kartu pelaku usaha perikanan atau KUSUKA untuk pemberian bantuan dan asuransi nelayan. Pemberdayaan masyarakat perikanan diwujudkan dengan pemberian bantuan alat produksi perikanan tangkap maupun pengolah dan pemasaran, juga asuransi nelayan dan sertifikasi halal. Demikian dikatakan Gubernur Banten Andras Soni saat membuka program Banten Makmur melalui sektor kelautan dan perikanan di UPTD Produksi dan Pengembangan Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Provinsi Banten di Desa Curug Barang, Kecamatan Cipecang, Kabupaten Pandeglang pada hari Rabu 21 Mei 2025. Andras Soni berharap bantuan untuk menunjang produksi perikanan ini dimanfaatkan secara penuh tanggung jawab sehingga dapat meningkatkan pendapatan bagi penerima bantuan. Pada kesempatan yang sama, pemerintah Provinsi Banten kembali mencanangkan program gerakan masyarakat gemar makan ikan. Ya, ini salah satu kegiatan dari sektor perikanan dan perikanan dan kelautan dan perikanan terkait dengan salah satu program visi misi Pak Gubernur dan Wagub, yaitu Banten Makmur. Banten Makmur itu salah satu adalah dari sektor kelautan dan perikanan. Jadi hari ini ada bantuan kepada nelayan, kemudian pembudidaya, kemudian kelompok pengolah dan pemasar daripada produk perikanan. Tapi tadi saya lihat lebih banyak memang perikanannya kita yang di sini ini adalah air tawar, ya. Dan alhamdulillah ini bisa terlaksana. Tadi saya sudah mencoba hasil pelatihannya, dan saya tadi minta kepada Ibu Kadis tidak berhenti hanya melatih, tapi juga membantu pemasarannya, carikan solusinya. Kita punya potensi perikanan luar biasa karena bibir pantai kita, panjang bibir pantai kita kurang lebih sekitar 900 meter. Jadi ini bisa benar-benar dimanfaatkan. Tadi ada bantuan freezer, ada bantuan gerinda, ya, bantuan alat tangkap, ya, kemudian ada life jacket, ya, terus ini juga mesin ting-ting. Nah, ini saya nggak tahu nih bentuknya, mesin ting-ting, ya, mesin ting-ting itu katanya untuk kapal kecil, ya, untuk nelayan-nelayan yang di pinggir-pinggir laut. Itu. Ketua TP Posyandu Provinsi Banten mengatakan penerapan 6 SPM Posyandu perlu dukungan semua pihak. Posyandu kini tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan saja, namun 6 standar pelayanan minimal atau SPM Posyandu. Revitalisasi Posyandu diharapkan dapat mengatasi persoalan keterbatasan akses kesehatan primer di masyarakat. Hal itu disampaikan Tinawati Andrasoni dalam rapat koordinasi tim pembina Posyandu Kabupaten Pandeglang di Aula Kapungso Cafe, Kabupaten Pandeglang pada hari Rabu 21 Mei 2025. Tinawati menyampaikan 6 standar pelayanan minimal Posyandu sebagai ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan Trantibum Linmas. Dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak mulai dari pelatihan bagi kader Posyandu, memenuhi kebutuhan sarana prasarana Posyandu, menghubungkan Posyandu dengan fasilitas kesehatan, serta mempromosikan pentingnya Posyandu kepada masyarakat. Tinawati juga berharap kepada tim pembina Posyandu
dapat bergerak merevitalisasi Posyandu sebagai pilar dan ujung tombak dalam menjalankan program pemerintah di bidang kesehatan. Sebetulnya ini juga salah satu pemantapan ya, saya sudah melakukan kunjungan sebelumnya, kemudian ini juga ada evaluasi kembali nanti dengan sekretariat dan tim pembina Posyandu Pandeglang, Ibu Sekda, yang sebetulnya dibilang program ini baru sesuai dengan Permendagri tahun 2024, tidak juga, tapi memang mungkin dikhawatirkan ada salah persepsi juga, karena ini juga lumayan kita harus running cepat ya dalam rangka juga pengembangan program dan menjalankan program dari pusat juga. Salah satunya itu adalah 6 SPM. Dan tidak semua titik itu memang terfasilitasi sarana dan prasarananya dengan baik. Karena ini melibatkan OPD, jadi kami juga sangat berhati-hati, kemudian terus mengedukasi, memberikan pemahaman untuk ke bawah apa-apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka untuk nanti diprogramkan di penganggaran selanjutnya ya. Pembinaan sih sebetulnya di Posyandu sudah ada ya, karena ini melibatkan OPD, jadi ini hal yang baru. Jadi kami juga ada intervensi nanti mungkin dari provinsi terkait dengan ada di situ masuk ada Perkim, kemudian ada PUPR, ada dari dinas terkait lainnya juga, sosial dan lain sebagainya. Terus kemudian pembangunan rumah tidak layak huni, dan itu kan kemudian harus dievaluasi dan diverifikasi ya, karena terkait dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Demikian Banten Sepekan kami hadirkan untuk Anda, warga seluruh Banten. Sampai jumpa di Banten Sepekan selanjutnya.